Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian kembali di sekolah minggu kita semua. Bagaimana kabarnya kalian selama minggu ini? Kakak berharap bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan kalian dengan baik dan benar. Kakak sebagai seorang ibu rumah tangga, kakak berusaha menyelesaikan semua pekerjaan yang harus kakak kerjakan dengan baik dan dengan sukacita. Kakak berharap kalian juga bersukacita setiap kalian mengerjakan pekerjaan yang harus kalian lakukan, baik pekerjaan sekolah maupun pekerjaan dari orang tua. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan, dengan riang gembira. Ya, yuk kita nyanyikan dengan semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita baru saja dengan sukacita memuji-muji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau menghadap Tuhan ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kami sudah Tuhan lindungi, Tuhan sertai dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena itu pada hari ini, di hari perhentian ini, di hari Minggu ini, kami ingin beribadah kepada Engkau, memuji nama Tuhan, serta ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya tolong Tuhan supaya Tuhan sertai sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita hafalkan sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kita hafalkan sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, kita hafalkan nanti sama-sama ya, dan kita hafalkan sampai hafal. Sekarang saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan kakak. Adik-adik, kita sekarang masuk di dalam firman Tuhan.
Tapi sebelum itu kita mari yuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam bagian firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam memasuki bagian firman ini kami hendak mendengar dan menerapkan kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa memberikan perhatian kami tertuju pada firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang akan kita baca bersama-sama, terambil dari Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Tetapi secara perikop atau secara keseluruhan, Kisah Para Rasul yang adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Tapi Kakak akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik, di dalam perikop firman ini, tentu adik-adik juga harus membaca secara lengkap di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Baiklah, tentu adik-adik pernah pergi ke suatu tempat pada saat liburan, dan tentunya sangat menyenangkan, dan adik-adik sangat senang untuk bisa tinggal lebih lama di tempat liburan tersebut. Tetapi pada saatnya adik-adik harus pulang. Tentu ada drama, yang ngambek lah, yang adik-adik kecewa lah. Kemudian papa mama tentu akan mengatakan, "Ayo kita kembali, kita ada kamu harus sekolah, papa mama juga harus bekerja, atau kita mengumpulkan tabungan dulu yuk, nanti kita kesini lagi." Pada saat masa-masa liburan. Sama halnya seperti yang dialami para murid. Mereka sangat senang. Yesus kembali di tengah-tengah kita. Yesus kembali berada bersama-sama kita. Kita tidak perlu takut, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersaksi bersama-sama Yesus. Kemudian mereka juga sempat nanyain ke Yesus, "Ayo kapan kita akan melawan bangsa Romawi? Kita akan memerdekakan bangsa Israel." Tapi Yesus jawab apa? Dan cukup ngagetin sih, pada saat itu mereka nggak perlu ngurusin tentang hal-hal kebebasan bangsa Israel atau memerdekakan bangsa Israel. Nggak perlu, itu bukan tugas utama mereka, atau bukan tugas mereka. Ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka melihat Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus tidak akan bersama mereka. Tuhan Yesus akan naik ke surga, dan Tuhan Yesus naik ke surga pun itu sebagai wujud untuk mereka bisa segera menyebar ke seluruh pelosok bumi, dunia ini, negara ini, untuk mereka memberitakan berita Injil. Itu yang Yesus inginkan bagi mereka. Dan Yesus juga menguatkan, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah mengatakan itu, mereka teringat kembali. Fokus kita itu memberitakan Injil, memberitakan berita kebenaran, apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita sebarkan. Sekarang, bagaimana itu kepada kehidupan adik-adik dan tentunya pada kakak-kakak dan kita semua? Apakah iya kita harus memberitakan sampai ke pedalaman hutan? Tentu tidak. Adik-adik cukup baca dan taat kepada firman-firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yang adik-adik dengarkan, memuji namanya, baik itu dalam ibadah gereja, dalam ibadah hari Minggu, dalam Alkitab yang adik-adik baca setiap hari tentunya. Adik-adik cukup taat pada papa mama, mengasihi keluarga, dan tentunya menjadi teladan. Biar apa ya? Biar itu menjadi kebaikan bagi diri adik-adik, biarlah itu menjadi bukti kasih Tuhan nyata dalam kehidupan adik-adik, biarlah itu menjadi damai sukacita bagi orang-orang yang berada di kehidupan atau berada di sekitar kehidupan adik-adik, bahwa kasih Tuhan Yesus itu nyata terpancar dalam kehidupan adik-adik. Itulah salah satu bentuk kesaksian yang bisa adik-adik lakukan, seperti para murid Tuhan Yesus lakukan dengan memberitakan berita Injil adik-adik dalam kehidupan adik-adik, sikap adik-adik. Dan tentunya kakak-kakak berharap bagi kita semua bisa menggenapi, melakukan apa yang telah kita dengarkan pada firman pada pagi hari ini. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memampukan kita semua. Terima kasih kakak. Adik-adik,
kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memang harus naik ke surga ya, supaya kamu, aku, kita bisa melakukan tugas kita masing-masing. Tantangan aktivitas kamu untuk hari ini adalah kamu memilih dari antara dua hal ini yang menjadi tugas kamu yang mana. Pilihan yang benar, berikan tanda centang ya. Dan jangan lupa untuk melakukan tugasmu sendiri. Gak usah ngurusin tugas orang lain. Dan jangan lupa tugasmu adalah mengirim foto untuk Kak Grace, untuk kakak-kakak sekolah minggu. Nanti tugas kami disimpan-simpan tuh, dicatat-catat tuh. Siapa yang rajin sekolah minggu? Oke, sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Hai adik-adik semua. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Kakas dan juga mengerjakan aktivitas yang disampaikan oleh Kak Grace. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua telah diberikan tugas oleh Tuhan menurut kemampuan dan peran kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Kita diajak untuk selalu bersuka cita dan sepenuh hati menjalankan tugas kita dengan bertanggung jawab sebagai anak Tuhan yang baik. Nah, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, marilah adik-adik semua kita akan memberikan persembahan terbaik dan juga dengan bersungguh-sungguh mengikuti panggilan Tuhan Yesus dengan tulus dan senang hati demi kemuliaan-Nya. Persembahan yang adik-adik nanti dapat berikan dapat dilakukan melalui transfer atau dapat dimasukkan ke amplop, nanti kemudian diberikan di gereja. Minta tolong bantuan papa dan mama di rumah ya adik-adik. Sebagai pengiring persembahan kita pada ibadah minggu hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Oh iya adik-adik, hari ini kita juga sama-sama bersuka cita karena ada dua teman kita yang berulang tahun loh. Bintang Siaan pada tanggal 17 Mei dan Daniel Ginting pada tanggal 20 Mei lalu. Selamat ulang tahun untuk Bintang dan Daniel. Panjang umurnya ya, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati dan sertai kalian dalam sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan doakan sama-sama juga ya adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, marilah adik-adik semua kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, terimalah persembahan kami, layakkanlah persembahan ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur dan dengan bersuka cita menjalankan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, bila mana dalam sehari-hari kami masih seringkali tidak taat. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan selalu taat akan firman Tuhan. Berkatilah juga kehidupan kami sehari-hari, baik dalam sekolah maupun aktivitas kami yang lain. Berikanlah kami kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat mengikuti semuanya dengan baik dan lancar. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi papa, mama, dan anggota keluarga kami yang lain, serta teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, namun kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Biar Tuhan berkati dan berikan kesembuhan bagi mereka. Saat ini kami juga bersuka cita ya Tuhan,
dan ingin mendoakan teman-teman kami yang sedang berulang tahun, Bintang dan Daniel. Berkati mereka ya Tuhan, sertai mereka, biarkan mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar dan bijaksana, hormat kepada orang tua, dan serta terutama taat kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kami juga tidak bosan-bosannya mendoakan keadaan pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena keadaan pandemi sekarang sudah mulai berangsur membaik. Berikan kami semua kesehatan dan lindungilah kami dari sakit penyakit. Berilah kami semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.